Mantap. Kita mari kita mulai ibadah. Kita akan setelah dulu ujian. Akan saatnya memulai ibadah kami. Gereja Bethel Tabernakel Ambulawan Darah. Memohon kekuatan dan kemampuan Roh-Mu ya Tuhan. Bimbing kami dari awal hingga sampai akhirnya. Kami yang melayani musik sebagai musisi, pujian sebagai leader, singer sebagai penopang pujian PKK. Berkati semua sikap jemaat yang ada, yang sudah ada di tempat ini, yang masih ada di perjalanan. Pimpin kami semua masuk ke dalam hadirat Tuhan. Berkati pujian, berkati penyembahan, berkati firman, berkati semua aspek pelayanan kami ini dari pagi, dari awal hingga sampai akhirnya. Kami buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jiwaku
Tinggi namamu dipuji.
Memasuki firman Tuhan, kita akan setelah pujian sampai akhir hidup.
Tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran dan firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan, dan memampukan, dan membuat segala sesuatu terjadi. Kebaikan, kebajikan, kemurahan bagi kami semua. Bahkan segala berkat berlimpah atas kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik saudara, saudara yang kekasih kita, pada siang hari ini kembali disejukkan dengan firman-Nya. Kami akan mengambil yaitu judul atau tema, yaitu apakah mujizat, atau apakah yang dimaksud mujizat, dan apakah berkat mujizat. Ya, beberapa bulan yang lalu sudah saya singgung tentang apa arti daripada mujizat dan apa arti daripada berkat mujizat ini. Nah, ini sangat penting saudara, karena yang berbicara tentang mujizat itu apakah relevansi di sini apabila dipergunakan dalam masa kini, dan apakah berkat mujizat itu lebih relevansi yaitu dibanding dengan mujizat yang terjadi, artinya yang dipakai dalam situasi dan kondisi masa kekinian. Nah, saudara yang kekasih, mari kita melihat ilustrasi yaitu tentang mujizat yang terjadi ya pada saat zamannya Musa. Ya, kita buka Keluaran 14 ayat 21. Nah, Keluaran 12 ayat 21 ini berbicara tentang mujizat. Ya. Di sini dikatakan lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat 22 demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air. Kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ini adalah kronologis daripada mujizat yang terjadi pada saat itu, yaitu zamannya Musa. Ketika Musa dikejar-kejar oleh Raja Firaun, ya, di situ, ya, Musa berdoa, mengulurkan tangannya ke lautan itu, maka lautan terbelah, laut terbelah, ya, laut kosong terbelah menjadi dua. Laut apa ya? Laut terbelah, ya, terbelah menjadi dua. Maka di sini dengan tiupan angin yang keras membelah lautan itu, maka terjadilah yaitu tembok air sebelah kanan dan tembok air sebelah kiri. Yang di tengah-tengah di sini kekeringan. Maka ya umat Israel serta Musa bisa melewati perjalanan dan melewati laut terbelah itu. Nah, itu adalah mujizat yang terjadi pada saat itu. Nah, pengertiannya mujizat yang terjadi pada saat itu adalah bahwa situasi atau situasional, artinya apa? Dalam kondisi kritis, dalam kondisi krisis atau kritis. Kenapa? Menghadapi masalah. Ya, menghadapi masalah. Ya, masalah itu sangat mendesak atau menekan di dalam kehidupannya. Nah, Tuhan memang selalu memonitor yaitu keadaan umat Israel di dalam perjalanan, yaitu dari Mesir menuju ke Kanaan, melewati padang gurun, yaitu selama 40 hari 40 malam. Nah, ya,
40 hari bukan 40 tahun ya, 40 tahun berputar-putar melewati yaitu padang gurun dan dikejar-kejar oleh Firaun atau Raja Firaun pada saat itu. Nah, itulah sebabnya di sini ya mujizat itu terjadi. Nah, kemudian di situ kasut kaki ya Musa dan murid-muridnya itu selama 40 tahun tidak berganti. Bayangkan ya, tidak rusak, tapi baunya kayak apa itu ya? Begitu luar biasa baunya. Nah, itulah mujizat yang dilakukan ya oleh Tuhan terhadap Musa dalam perjalanan dari yaitu Mesir menuju ke Kanaan dan melewati gunung atau padang gurun. Nah, kemudian saudara-saudara di situ bayangkan ya bajunya, kasurnya di situ tidak berganti selama 40 tahun. Ini baju saya ini sudah 20 tahun. Betul itu 20 tahun. Jadi ini dulu ada apa itu orang minta sumbangan dari pemerintah waktu itu. Harganya kurang lebih ini 250 satu potong. Ya waktu itu 20 tahun yang lalu. Yang masih di apa di Balikpapan di Dam di situ waktu itu kantornya yang pernah terjadi kebakaran kantor kita di Dam. Nah sampai sekarang ini ya saya pakai ini 20 tahun bayangkan, tapi dicuci. Kalau Musa mungkin pada saat itu tidak sempat nyuci bajunya, apa itu bajunya dan kaos kakinya. Nah tetapi Allah di situ memeliharanya. Ya saya nggak mengangkat tentang mujizat terlalu berlebihan, karena yang penting adalah berkat mujizatnya. Lalu di sini ya pada saat itu juga terjadi apa? Ketika umat Israel lapar, dia bersungguh-sungguh. Ini sifatnya daripada umat Israel itu bersungguh-sungguh terhadap pimpinannya, terhadap Musa. Sehingga apa? Tuhan mendatangkan mana? Akhirnya kenyang. Kemudian juga di situ terjadi lagi mujizat. Ketika Musa dan semua umat Israel bersungguh-sungguh lagi, dia mengatakan lebih baik di Mesir aja enak, yang bekerja sama dengan Firaun. Ya, di situ tidak kekurangan makan walaupun hidup di dalam apa namanya itu, dalam pembuangan atau di dalam ya penjara di situ, penjara Firaun yang jelas di situ. Tapi tidak pernah kelaparan. Jadi bersungguh-sungguh mengeluh. Jadi ada seseorang memang yang sifatnya ingin hanya maunya menjadi budak, tetapi tidak mau mandiri di dalam hidupnya. Karena apa? Karena merasa enak jadi budak. Tetapi kalau kita mau mandiri kan agak susah memang kita, ya belajar kita mengatur sendiri, keuangan sendiri ya di situ dalam hal usaha, dalam hal bisnis dan sebagainya. Memang lebih enak pada saat ikut sama orang ya, kalau orang kadang-kadang di situ ya terpikir. Tetapi kalau ingin maju, ingin sukses kita harus mandiri, berdikari. Artinya kita harus punya usaha sendiri. Itu jauh lebih bagus. Tapi memang nggak semudah apa yang kita jalankan. Tapi tetap kita harus melakukannya karena itu lebih baik. Nah di sini Tuhan mengirimkan apa? Burung puyuh pada saat itu, karena umat Israel bersungguh-sungguh ingin yaitu daging. Kalau di Mesir dulu saya makan daging sampai kenyang, walaupun kerja dipaksa-paksa karena dalam penjara itu. Yaitu seperti itu mengeluhnya. Tetapi di sini dalam perjalanan Musa ini mau membawa saya dalam kematian atau kita mati di padang gurun karena kelaparan dan kekeringan di sini. Nah itu seperti itu contohnya. Kalau kesannya, oke, kita lanjutkan lagi di sini. Tidak perlu saya memperpanjang sesi tentang mujizat atau berkat mujizat. Nah, yang sangat penting di sini adalah bahwa dalam berkat mujizat, jadi perbedaannya jelas ya.
Perbedaannya seseorang yang hidup di masa mujizat itu menunggu, ya, dan berdoa, baru muncul berkat. Itu dalam situasional atau dalam situasi krisis atau kritis. Itu adalah kehidupan masa mujizat. Apakah masih relevan? Yaitu apabila kita pakai, ya, keyakinan kita, keimanan kita di sini di masa ini atau masa saat ini. Tentu kita bisa menilai sendiri. Jauh relevansi yang mana? Mari kita lihat. Di sini juga pada berkat mujizat yang kita bahas nanti. Berkat mujizat itu menerima sesuatu yang berdasarkan situasi yang di luar krisis atau di luar kritis. Ya, jadi di luar dari tekanan, di luar dari penjajahan, di luar dari kutuk. Karena mujizat itu terjadi pada situasi krisis, yaitu tekanan, yaitu kutuk dan hukum yang pada saat itu. Ya, pada zaman Musa kan yang berlaku adalah hukum. Ya, bukan situasi yang merdeka. Tetapi di dalam berkat mujizat, yaitu terjadi ketika di sini kita berada di dalam situasi yang merdeka, ya, bebas dari kutuk, bebas dari penjajahan, bebas dari yaitu tekanan karena yaitu penjajahan. Contohnya kita lihat, ya. Mari kita lihat dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 di sini berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa? Ini adalah dasar daripada berkat mujizat. Dasar daripada berkat mujizat adalah penebusan umat manusia dari kutuk hukum Taurat, ya, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Amin. Itu adalah dasar berkat mujizat. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam berkat mujizat ini adalah situasional yang dari kemerdekaan atau pembebasan dari hukum atau pembebasan dari penjajahan yang pada zaman Taurat. Nah, artinya apa yang kita terima berkat-berkat mujizat begini, saudara. Arti yang di dalam kenegaraan di sini atau di dalam pemerintahan. Kalau misalnya Indonesia waktu dijajah selama 365 tahun, benar? 360 tahun dijajah Belanda dan 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Itu bagaimana situasi dan kondisi? Jadi tidak ada bedanya dengan zamannya hukum Taurat. Itu maksudnya seperti itu. Nah, zaman hukum Taurat penjajahan secara rohani. Zaman yang terjadi di dalam penjajahan Belanda atau Jepang itu adalah penjajahan dalam segi realita atau jasmani. Nah, itulah kesamaan-kesamaan perbandingan bagaimana kita hidup di dalam penjajahan. Tentu terikat, susah, ya, tekanan. Jadi kalau kita di sini bisa makan, itu kadang diberi sama orang lain.
Jadi seperti relawan kita, tentara-tentara kita di situ nggak sempat untuk bekerja. Ya, seluruh ya bangsa Indonesia pada saat itu nggak sempat untuk bekerja dengan tenang. Karena apa? Hidup di dalam penjajah, dikejar-kejar sama penjajah. Pahlawan-pahlawan kita ada yang ditangkap, ada yang ditembak, ya ada yang digantung. Itulah sebabnya di sini ya kehidupan dalam penjajahan itu beda dengan kehidupan dalam kemerdekaan. Yang sekarang ini ya adalah bangsa kita atau Indonesia hidup di dalam apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan lepas bebas dari penjajahan Belanda, lepas bebas dari penjajahan yaitu Jepang. Sehingga apa? Menerima, menikmati berkat-berkat apa? Kemerdekaan. Itu pengertiannya. Nah, menikmati dan menerima berkat-berkat kemerdekaan itu adalah ya menjalankan tugas, kewajiban dan usaha berbagai aktivitas dengan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia, damai sejahtera. Itu karena apa? Karena lepas daripada tekanan, lepas daripada tekanan atau penjajahan, lepas daripada di sini teror, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian saya bisa mengartikan perbedaan berkat mujizat dengan mujizat yang terjadi pada zaman Musa. Kita ini sudah hidup berada di dalam yaitu kemerdekaan secara rohani. Kemerdekaan secara rohani itu dijelaskan tadi yaitu dalam Galatia pasal 13 pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk atau dari maut, dari hukum Taurat, sehingga kita merdeka dari kutuk, merdeka dari hukuman, merdeka dari penjajahan hukum Taurat. Ini penjelasan berkat mujizat. Berkat mujizat terjadi melalui yaitu pekerjaan, ya, usaha, bukan kita menunggu doa saja nanti tiba-tiba datang uang 1 gepok. Ya, doa saja semalaman tiba-tiba di sini ada orang mengantar kambing atau daging ya ke rumah. Ya itu yang saya maksud, tidak relevansinya yaitu mujizat yang terjadi. Tetapi berkat mujizat ini dasarnya adalah kita sudah merdeka, bebas dari penjajahan dan bebas dari tekanan hukum Taurat kita. Dan kita hidup di dalam kedamaian, kesejahteraan dan bebas dari segala ancaman yang ada. Yaitu di sini dijelaskan berkat itu bukan mujizat, tetapi berkat mujizat ya dengan bekerja. Karena di sini di dalam Alkitab menjelaskan. Nah, kita lihat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air baik dari mata air yang sama? Saudara-saudara, keliru ini. Yohanes Tesalonika langsung keluar, Yohanes sih error. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10 demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kita mendapatkan berkat, mendapatkan hasil ini dari yaitu bekerja. Jadi tidak kita bisa seperti zamannya Musa menunggu, berdoa, ya,
semalaman, kemudian di situ turun mana, turun burung puyuh dan lain sebagainya. Tetapi berkat mujizat ini adalah berkat kemerdekaan. Relevansinya yaitu dasarnya kita penebusan Yesus Kristus di kayu salib, dan untuk mendapatkan hal itu kita harus bekerja. Amin. Bekerja mendapatkan berkat itu. Ya, semua pekerjaan, sebagai petani, sebagai pekebun, sebagai peternak, sebagai pedagang, sebagai marketing atau sales, semuanya di sini sesuatu yang diizinkan oleh Allah, yang diberkati oleh Allah. Karena apa? Bekerja. Itu adalah bedanya. Berkat mujizat itu melakukan dan menerima berkat dalam situasi yang non krisis atau situasi yang tidak krisis. Nah, penjelasannya di atas tadi. Situasi dalam kemerdekaan. Ya, kalau orang hidup di sini sebagai orang Kristen masih terus mengharapkan mujizat, itu sesuatu yang bukan mustahil, ya, tetapi ya tidak relevan. Karena apa? Masa kita di sini mau makan ikan nila, ya misalnya, kita tunggu ikan nila itu dikirim dari orang, ya, karena tidak punya uang. Yang masalahnya tidak bekerja lagi, ya. Karena Allah di sini menyuruh kita harus bekerja. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin ikan nila atau ikan lele? Ya, kita bekerja, ya, beli ke pasar. Ada tindakan, ada ya sesuatu yang kita kerjakan atau yang kita jalan. Ya, kita beternak bisa, ya, untuk makan lele setiap hari. Kalau kita di sini mau ternak lele 10.000 ekor, ya kita makan makan lele itu setiap hari atau makan ikan. Ya, itulah berkat mujizat. Jadi berkat mujizat itu relevansinya ketika kita melakukan tugas-tugas dan pekerjaan sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Allah, kita akan mendapatkan berkat-berkat mujizat. Berkat kesembuhan misalnya. Ada seseorang di sini yang sebenarnya punya duit, ya nggak mau ke dokter ketika menderita sakit. Nah, menunggu mujizat yang dari Tuhan. Sakit tulang. Padahal sakitnya sudah parah. Kena kanker, kena tumor, ya. Itu sudah ada tindakan. Tunggu nanti berkat mujizatnya. Itu pasti saja. Ya. Berkat mujizat itu sesuatu yang diusahakan, yang diupayakan. Jadi kalau kita di sini, ya, mau masuk ke dalam sesuatu yang diberkati, maka kita harus di situ mencari. Matius 7 ayat 7 apa mengatakan? Mencarilah akan mendapat, dan ketuklah pintu akan dibukakan baginya. Mintalah akan diberi. Jadi kalau kita tidak mencari, ya tidak mendapat. Kalau kita tidak bekerja, ya tidak akan mendapatkan hasil. Nah, berkat-berkat mujizat itu orientasinya, ya, di sini adalah jikalau kita terus mencari dan mencari, pasti akan mendapat, dan mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan. Oleh Tuhan dibukakan, oleh nasabah dibukakan, oleh dia konsumen kita pasti dibukakan. Ya. Mana barangmu deh? Ya, Barangmu deh. Opo ini, ya, seperti itu kan. Ketika kita di sini sudah bagus hubungan kita, ya, realisasi kita dengan konsumen, maka konsumen itu menunggu, yaitu untuk produk-produk apa seterusnya, ya, yang Anda jual. Nah, itulah sebabnya di sini, ya, relevansi berkat mujizat itu kita cari, kita bekerja, kita usaha, kita upaya. Ya, kita lanjutkan. Lalu di sini seorang yang
punya sifat yaitu memberi atau amal. Lukas 6 ayat 38. Jadi memberi. Apa? Lukas pasal 6, Berilah. Maka dibacakan tolong. ya saya coba baca ya. Lukas pasal 6 ayat 38. Iya. Oh iya benar. Lukas pasal 6 ayat 38. Dibaca. Ya kan? Ini saya dan yang keempat Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limpahan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada apa ini? Amal, kota amal. yaitu sedekah. Kalau kita punya uang, kita melihat ada tukang parkir minta uang, jangan ngomong nggak ada uang atau nggak ada uang kecil. Saya pernah juga seperti itu. Nggak ada uang ini tukang parkir, saya tinggal. Ya, ini sorry tukang parkir ya, jangan menuntut. Ada orang yang lapar, jelas-jelas tidak bisa makan. Di situ kita punya uang, tetapi berdiam diri, nggak pernah kita itu ingin memberi. Ya, tetapi di sini firman Tuhan mengatakan apa? Berilah, ya. Apa itu? Kamu akan diberi. Dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, ya. Jadi berilah, kamu akan diberi dengan baik. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita memberi, maka kita akan dikembalikan, yaitu oleh Tuhan, ya, lebih baik daripada yang kita berikan. Maksudnya seperti itu. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, dicurahkan ke dalam ribaan. Tuhan itu di sini memberikan kepada kita kelimpahan. Jadi para siapa kita yang suka memberi, suka menopang, suka menolong orang, maka akan diberikan kelimpahan. Memberi itu tidak selalu berupa materi, uang atau makan. Ide, gagasan, ya, kepandaian, kepintaran, keahlian, ahli musik, mengajar seperti Abednego punya keahlian yaitu di musik, mengajar di sekolah, SMP, SMA. Nah, ini juga merupakan satu amal, ya, yang dilakukan. Walaupun itu gak digaji, ya, kadang-kadang dikasih, mungkin ya, saya nggak tahu dikasih apa. Tertutup. Tetapi dilakukan dengan sukacita nih, dengan sukacita, mengajar musik, mengajar nyanyi, mengajar kor, dilakukan dengan sukacita. BMR, itu Aula Merah Remaja Indonesia, dilakukan tanpa gaji, tanpa bayaran, yang paling honorer 6 bulan sekali, kadang-kadang bisa dikasih 600 atau 500. Dia menyalakan sukacita. Itu juga bagian daripada memberi. Ada orang kaya yang susahnya setengah mati untuk memberi sama orang. Masa Natal 1 tahun sekali, uangnya sudah puluhan juta, bahkan ratusan juta yang dikumpulkan. Keluarkan 50 juta saja tidak mampu. Ini saya nggak nyindir, tetapi memang ada yang seperti ini. Gereja-gereja yang sudah kaya, yang lihat itu jemaatmu yang kere atau yang miskin, tolong perhatikan. Itu ada orang sakit, ada orang menderita, kekurangan makan. Mau berangkat ke gereja aja naik taksi pakai sendal jepit. Mau berangkat ke gereja aja pakai becak. Ya, di situ uangnya seharusnya beli beras dibuat naik becak. Tolong perhatikan gereja-gereja yang sudah besar.
Orang itu perlu mendapatkan santunan. Juga fakir miskin, anak yatim piatu, janda-janda yang sudah tua, yang sudah tua itu di atas 60 tahun dijelaskan dalam Alkitab. Itu perlu mendapatkan santunan. Jangan yang disantun janda-janda muda. Tidak boleh. Nanti pendeta yang kasih santunan malah janda-janda yang muda, kan? Jangan. Jadi janda-janda yang sudah tua yang mendapatkan santunan. Jadi memberi amal sedekah itu penting. Dan Tuhan akan mengembalikan dengan berlimpah-limpah dikatakan di Jelas. Lalu bedanya di sini, berkat mujizat itu berdasarkan iman. Ya, iman dan pekerjaan itu adalah menghasilkan berkat mujizat, bukan menunggu ya. Kita lihat di sini dalam, nah, tadi apa? Galatia. Tadi apa? Galatia pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose. Silakan yang mau baca. Ya, cepat. Kolose pasal 3. Ayat 3. Ayat berapa tadi? Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu lakukan, perbuatan dengan segala begitu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Begini ya. Ini kita mengambil konteks dalam perjanjian lama itu, apa yang kita kerjakan, kita berbuat itu selalu mengarah kepada Tuhan. Jadi persembahan seperti daging, hewan, binatang itu untuk Tuhan semua. Begitu juga dalam iman kita di sini, kalau kita memberi kepada manusia, kepada orang, berbuatlah seperti kalau kita memberikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita iman. Iman itu ya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kita memberikan kepada manusia, berarti kita di sini sama dengan memberi kepada Tuhan. Itu pengertiannya. Lah, di sini kadang-kadang konsep kekristenan melenceng sedikit. Semua untuk Tuhan, berkat ini untuk Tuhan, ya ini untuk Tuhan, tetapi nggak pernah memberi sama manusia, nggak pernah memberi sama orang. Itu keliru atau salah? Melenceng, ya. Untuk Tuhan, ini motor itu untuk Tuhan, mobil itu untuk Tuhan. Nah, jangan diote-otein, kudus ini, ya jangan dipakai. Nah, sehingga dipinjam aja nggak boleh, mobilnya, motornya juga nggak boleh dipinjam. Kenapa? Ini semua punya Tuhan. Nah, itu kelirunya di situ. Jadi memberikan kepada manusia, ini pengertiannya. Tetapi sama dengan memberikan kepada Tuhan. Nah, otomatis yang kita beri adalah manusia. Agak melenceng sedikit begini, ya. Konsep pelayanan. Melayani Tuhan tetapi membenci manusia. Bener gak? Ada orang seolah-olah kok rajin melayani pekerjaan Tuhan, rajin berkhotbah, ya, rajin menyembah Tuhan, tetapi di sini realitanya, prakteknya, ya, tidak baik dengan manusia, jauh dengan manusia. Bahkan melihat saja wajahnya sebel dengan manusia. Ini konsep pelayanan apa? Ya, saya pernah berada di dalam pendoa syafaat. Pendoa syafaat itu mengkulturkan dirinya seolah-olah menjadi kudus, sehingga melihat orang lain itu tidak kudus. Suka menjustifikasi, menghakimi orang, yang menganggap orang tidak beriman, menganggap orang di situ jelek dan lain sebagainya.
itu adalah yang dilakukan. Karena apa? Mengkulturkan dirinya, menganggap dirinya yang paling suci, yang paling benar, yang paling benar. Bukan itu ya berkat mujizat. Berkat mujizat di sini kita memberi kepada orang manusia sama dengan kalau kita memberi kepada Tuhan. Berikutnya 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Ada 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ya, ayat 14 sampai 15 mengatakan di sini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini apa? Di dalam kehidupan rumah tangga ini penting sekali kesamaan. Artinya kesamaan ini mempunyai satu tujuan bersama, yaitu hidup bahagia dan sejahtera. Jadi pasangan yang seimbang adalah pasangan yang bisa menjalankan di dalam kekeluargaan atau dalam rumah tangga. Ini skop kecilnya, skop besarnya organisasi, skop besarnya lagi parpol atau parpol politik, skop besarnya lagi negara atau negara. Kerjasama. Jadi ada kerjasama yang baik antara, yaitu keluarga, istri dengan suami, anak-anak dengan orang tua. Itu harus ada kerjasama yang baik, sehingga di sini akan menghasilkan segala sesuatu yang baik. Karena apa dijelaskan di sini? Terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Tetapi terang ya di sini dengan terang akan semakin terang. Oleh sebab itu di sini mari kita aplikasikan, kita terapkan situasi dan kondisi kehidupan kita ini dalam posisi ini. Kesamaan, kerjasama, bebarengan yang begawe, sing rukun ya, sing sing tentrem ya, rukun, tentrem dan aman. Itulah sebabnya. Mari kita angkat lagi di sini. Tadi sampai berapa? 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Jelas beda dan tidak bisa. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Amin. Kita hidup baik Allah yang hidup berdasarkan firman. Kita iman, yakin dan percaya berdasarkan Alkitab, berdasarkan iman, bukan berdasarkan dunia ini. Karena itu di sini kita yakin dan percaya berkat mujizat akan terjadi. Kita dengan iman ya bekerja, iman dan bekerja, iman dan berusaha, iman dan berupaya. Orai labora, sembahyang dan kerja. Amin. Jadi bukan sembahyang sampai tidak bisa bekerja. Ada orang mengira kalau sembahyangnya banyak, bekerjanya kurang, bisa berhasil. Jadi orai labora, sembahyang dan kerja itu menjelaskan bahwa keberhasilan kita dari sembahyang dan bekerja, melakukan aktivitas, menjalankan tugas-tugas sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ingin kita mendapatkan hasil yang banyak, kita kerja keras. Kalau kita ingin mendapatkan menjadi orang yang kaya, kita juga harus bekerja keras. Itulah berkat mujizat. Lalu berkat mujizat terjadi dengan kuasa, yaitu Yesus Kristus itu. Karena itu kita beriman kepada Yesus Kristus, beriman kepada Allah. Filipi pasal 4 ayat 13.
Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Di semua tugas pekerjaan, sakit penyakit apapun yang ada di dalam hidup kita semua berdasarkan iman dan keyakinan, berkat mujizat terjadi. Amin. Yakin apapun penyakitnya, kanker, tumor, ya, darah tinggi, darah rendah, diabetes, dan semuanya yang terjadi dengan yakin dan iman, ya, yakin sambil berusaha pasti akan menghasilkan berkat mujizat, akan menemukan obat, ya, akan menemukan kesembuhan ketika kita punya keyakinan dan iman yang mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan yaitu segala kuasa yang menghambat dan menghalangi dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 11 ayat 10. Ayat 11 bagian dari berkat mujizat adalah bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Jadi kita saling mendahului, memberikan salam, ya, kepada saudara-saudara kita. Tidak memandang itu yang muda atau yang tua. Wow, saya sudah tua, dia muda, ya dia sendiri yang harus memberikan hormat duluan pada kita, pada saya. Bukan seperti itu. Tetapi saling mendahului, memberi salam dan hormat kepada saudara-saudara kita. Maka itu adalah akan menghasilkan berkat-berkat mujizat yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tutup ibadah kita dengan pujian dan doa siapa kau akan hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah akanku setia. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam hatiku. Angkat doa
Tuhan berkati Tuhan pada hari Tuhan, bersyukuran Tuhan, kiranya Tuhan dapat datang kembali Tuhan, bersyukuran firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, buat firman Tuhan juga Tuhan telah sampaikan Tuhan, berkat Tuhan hamba firman Tuhan, juga dari Tuhan, juga berkati dengan firman Tuhan, Tuhan, firman kami Tuhan, firman pada di hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kami berdoa Tuhan bagi setiap pendapatan di mana setiap anak-anak berada Tuhan, kau yang selalu dalam perlindungan kemurahan Tuhan dan pekerjaan pelayananmu dimanapun setiap pelayanan berada Tuhan, kau memberkati Tuhan di tempat ini atau dimanapun mereka setiap anak-anak yang perjalanan berada Tuhan, selalu menyertai Tuhan dan mereka Tuhan dalam kemurahan Tuhan. Dan yang juga berada Tuhan untuk seluruh bangsa negara kami Indonesia Tuhan, kau beri keamanan terhadap bangsa kami Tuhan, beri keselamatan Tuhan bagi bangsa Indonesia dan kemurahan Tuhan bagi bangsa Indonesia Tuhan, beri keamanan terhadap juga bangsa-bangsa dan Tuhan diserahkan kepada-Mu. Kau berkati kami Tuhan semua juga Tuhan, keluarga kami Tuhan, tempat Tuhan selalu Tuhan perlindungan dan Tuhan teman Tuhan juga ada Tuhan, Kau selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan dalam seluruh kemurahan dan pada Tuhan, diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan kami kita akan memberi persembahan demi Tuhan dan mengakhiri kepada kami Tuhan pada pagi hari Tuhan, kiranya selalu beserta dalam hidup kami Tuhan dan Kau selalu ada dalam hidup kami beserta dengan kami. Syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Yang kedua, Pengumuman. oh ya, pengumuman untuk minggu depan ibadah Perjamuan kudus. perjamuan kudus. Ya, ibadah umum jam 8 waktu hari Minggu, ibadah sekolah Minggu jam 8, ibadah keluarga hari Rabu, ibadah Jumat jam 8 malam, ibadah pemuda remaja hari Sabtu, dan latihan musik hari Sabtu. Dan mari kita akan tidak ada, dan kita akan mengakhiri ibadah pada minggu hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan bangkit berdiri. Sambutlah Dia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yang memberikan kita kekuatan, kesiapan dan kemampuan, kepandaian, kepintaran dan kecerdasan, memberikan kehormatan, kemuliaan, kebaikan, kebajikan dan segala kekayaan berlimpah ruah dalam nama Yesus. Kita semua diberkati, yang percaya katakan amin.